Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Militaripedia. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi Monumen Kapal Selam atau lebih dikenal dengan Moncastle yang ada di kota Surabaya. Moncastle adalah sebuah monumen bersejarah kapal selam KRI Pasopati 410 yang dibangun untuk mengenang armada kapal selam Angkatan Laut Republik Indonesia dalam perjuangan Operasi Trikora. Monumen ini berlokasi di Jalan Pemuda nomor 39, Embong Kali Asin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, atau tepatnya berada di sebelah Plaza Surabaya. Pembangunan Moncastle dimulai pada tanggal 1 Juli 1995 dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Jawa Timur Basuki Sudirman dan Panglima Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Gofar Suwarno. Moncastle kemudian diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Kusharyadi pada tanggal 27 Juni 1998 dan dibuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 1998. Sebelum pembangunan Moncastle, terdapat cerita menarik. Dikatakan bahwa pada suatu malam, Derajat Budianto, yaitu mantan komandan kapal selam KRI Pasopati 410, bermimpi diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut untuk membawa kapal selam ini melalui Sungai Kalimas. Mimpi tersebut kemudian menjadi kenyataan. Derajat Budianto kemudian ditugaskan untuk memajang kapal selam tersebut di Plaza Surabaya. Untuk melakukannya, KRI Pasopati 410 dipotong menjadi 16 bagian, kemudian dibawa ke lokasi Moncastle untuk dirakit ulang menjadi wujud utuh kapal selam. KRI Pasopati 410 dahulunya merupakan bagian dari Armada Divisi Timur TNI Angkatan Laut. KRI Pasopati 410 termasuk kapal selam jenis Whiskey Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. KRI Pasopati 410 memiliki panjang 76 meter, lebar 4,6 meter, tinggi 6,3 meter, dan berat sekitar 1050 ton. Kapal dapat membawa 63 awak dan mampu membawa 12 torpedo steam gas dengan peluncur torpedo sebanyak 6 buah, yaitu 4 di bagian haluan dan 2 di bagian buritan. KRI Pasopati 410 telah aktif beroperasi sejak tahun 1962 dan pernah dilibatkan dalam Operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda. KRI Pasopati 410 dinonaktifkan pada tanggal 26 Januari 1990. Kemudian dijadikan monumen untuk mengenang perjuangan saat Operasi Trikora. Moncastle dibuka untuk umum setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam, dengan harga tiket masuk Rp15.000 per orang. Nah, mau tahu bagaimana isi dari Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 ini? Ikuti terus videonya ya teman-teman. Sebelum masuk ke dalam Moncastle, kita akan menaiki tangga yang terletak di bagian depan. Total ruangan yang ada di dalam kapal selam ini berjumlah 7 ruangan. Sekarang kita memasuki ruang pertama yang ada di dalam kapal selam, yaitu ruang torpedo haluan. Di ruangan ini terdapat 4 buah tabung peluncur torpedo yang berfungsi untuk menembakkan torpedo jenis steam gas. Selain itu, ruangan ini juga digunakan sebagai tempat istirahat bagi para ABK Bintara dan Tamtama. Pada bagian atas ruangan ini terdapat pintu yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat torpedo serta meluncurkan perenang tempur atau pasukan katak.
Kemudian kita memasuki ruang kedua, yaitu ruang komandan. Ruangan ini digunakan sebagai tempat istirahat bagi komandan kapal dan ABK perwira. Selain itu, di sini juga terdapat ruang radio komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pangkalan utama di darat dengan menggunakan gelombang radio berfrekuensi sangat rendah. Selanjutnya, kita memasuki ruang ketiga, yaitu ruang tempat pengendalian dan pusat informasi tempur. Nah, di ruang inilah pusat kegiatan utama operasional kapal selam, yaitu tempat komandan kapal mengendalikan seluruh aktivitas kapal selam, baik saat beroperasi rutin maupun saat melaksanakan misi tempur untuk meluncurkan torpedo. Di sini terdapat tabung snorkel, periskop, ruang operasional sonar, dan ruang operasional radar. Selanjutnya, kita memasuki ruang keempat, yaitu ruang tempat istirahat ABK. Ruangan ini digunakan sebagai tempat bersantai dan beristirahat bagi para ABK. Selain itu, di sini juga terdapat dapur umum, tempat untuk menyimpan bahan makanan, dan juga menjadi ruang makan bagi para ABK. Selanjutnya, kita memasuki ruang kelima, yaitu ruang mesin. Di ruangan ini, terdapat dua buah mesin diesel berkekuatan masing-masing 2000 HP yang digunakan untuk menggerakkan propeller saat beroperasi di permukaan air dengan kecepatan 18,3 knot. Selain itu, mesin diesel ini juga berfungsi sebagai penyuplai energi atau charging untuk baterai yang ada di kapal selam. Selanjutnya, kita memasuki ruang keenam, yaitu ruang listrik. Di ruangan ini terdapat dua buah motor listrik atau generator yang digunakan untuk menggerakkan propeller saat beroperasi di dalam air atau menyelam dengan kecepatan 13,5 knot. Selain itu, motor listrik ini juga berfungsi sebagai penyuplai energi atau charging untuk baterai yang ada di kapal selam. Selanjutnya, kita memasuki ruang terakhir atau ruang ketujuh, yaitu ruang torpedo buritan. Ruangan ini digunakan sebagai tempat bongkar muat torpedo dan ruang untuk penembakan torpedo yang terintegrasi dengan ruang pusat informasi tempur. Di ruang terakhir ini terdapat pintu untuk keluar dari monumen kapal selam. Selain monumen kapal selam, di sini juga ada wahana kolam renang ya loh teman-teman. Jadi pas banget kalau ajak anak-anak ke sini, bisa lihat monumen sekaligus bisa juga berenang ya. Harga tiket masuk untuk wahana kolam renang ini sebesar Rp10.000 per orang. Selain itu juga ada wahana perahu motor bagi pengunjung yang ingin berkeliling Sungai Kalimas dengan harga tiket sebesar Rp20.000 per orang.
Di bagian belakang Moncastle ini terdapat ruang videorama yang memberikan dokumentasi dan edukasi mengenai armada kapal selam Republik Indonesia dan pembangunan Moncastle di kota Surabaya. Pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Mystery Class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala. Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Candipasa, RI Trisula, RI Nagarangsang, RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Brahmasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro. Nah, itu dia tadi jalan-jalan kita di monumen kapal selam yang ada di kota Surabaya ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke monumen ini. Dan juga untuk membangkitkan rasa cinta tanah air serta penghormatan atas pengabdian para prajurit yang telah menjaga kedaulatan NKRI sesuai dengan moto Korps Armada Kapal Selam, yaitu tabah sampai akhir. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya hanya di channel Militaripedia. Sampai jumpa.